Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hati kami, sehingga firman itu menjamah kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Salam damai sejahtera. Tuhan selalu menyertai kita, damai-Nya tetap tertanam dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini sudah genap usia kemerdekaan Indonesia, genap 80 tahun. Bapak Ibu, mungkin kita nggak semuanya profesi guru ya. Nah, kalau profesi guru, Bapak Ibu Saudara-saudara memang wajib menghadiri upacara bendera. Sejak saya mengajar tahun 1999 Bapak Ibu Saudara-saudara hingga saat ini tetap saya mengikutinya. Jadi sudah 26 tahun menghadiri upacara bendera di sekolah, gak pernah absen. Artinya sebagai warga negara Indonesia, terkhususnya memang yang mengajar di sekolah, menunjukkan sikap di mana seorang guru, terkhususnya kita yang beragama Kristen, tidak anti dengan pemerintah. Amin. Ya. Jadi tadi pagi saya ikut upacara, dimulai jam 8.30 karena banyak persiapan. Memang seharusnya 7.30 dimulai, saya protes sama panitia, mohon dipercepat karena saya jam 9 pagi sudah akan berangkat beribadah. Di mana Bapak beribadah? Di Sunggal. Ya, cukup jauh ya. Nah, saya tunggu-tunggu ternyata dimulai jam 8.30. Memang perlu banyak sekali persiapan. Ya, baris berbaris, yang memimpin upacara dan sebagainya. Sampai saya mendengar pidato dari Menteri Pendidikan Indonesia. Ya, sampai di situ kemudian saya permisi, jam 9:15 saya permisi, saya pulang ke rumah, siap-siap berangkat. Sampai di tempat ini tidak terlambat. Anti kita terlambat, amin. Bapak Ibu Saudara nggak upacara di mana-mana, nggak kemana-mana, masa bisa terlambat? Saya yang sudah jauh, saya sudah ikut upacara, saya usahakan jangan terlambat. Saya usahakan, bukan berarti saya sempurna selalu tidak terlambat, tidak. Tapi saya usahakan untuk tidak terlambat, sehingga saya tiba di sini jam 9:50. Bapak Ibu Saudara-saudara, tepat hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di usia 80 tahun. Dalam sejarah Bapak Ibu mungkin semuanya sudah pernah mendengar tentang sejarah Indonesia, tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Memang berbagai pandangan mengatakan Indonesia merdeka, Indonesia dijajah, saya dijajah selama 350 tahun. Ada juga mengatakan selama 142 tahun. Ada juga yang mengatakan 126 tahun. Karena berbagai versi pandangan dari mana titik awalnya, ya. Itu tidak usah kita masalahkan. Tapi titik awal dari awal-awal sekali Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596, disitulah mulai penjajahan terjadi selama 350 tahun. Cukup lama sekali. Berkat doa-doa hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan era pada saat itu saudara. Tentunya umat percaya berdoa. Gak mungkin tidak berdoa. Pasti berdoa. Memohon kuasa Tuhan agar Indonesia merdeka. Bayangkan Bapak Ibu, 350 tahun itu bukan cukup cepat, lama sekali. Bisa generasi 4, bisa generasi 5. Nah,
Kemudian Perang Dunia Kedua ternyata Jepang. Ya kita nggak tahu ya kronologis cerita mungkin kenapa bisa Jepang begitu bisa menguasai dunia, negara Asia begitu. Bisa mengalahkan negara-negara cukup besar, Prancis, Eropa, Amerika dan sebagainya. Dan Indonesia dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942. Belanda disingkirkan. 350 tahun Belanda di Indonesia, Belanda disingkirkan oleh Jepang. Satu sisi kita mengucap syukur kepada Jepang. Kalau nggak ada Jepang kita tetap juga dijajah terus. Karena Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, maka Jepang menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Gak lama ya, 3,5 tahun. Memang menderita, kerja paksa. Banyak yang meninggal dan mati pada saat itu. Kerja paksa, gak dikasih makan. Bermatian. Tapi satu sisi, Jepang menguasai Indonesia. Belanda pergi semua. Penjajahan Belanda tidak ada di Indonesia. Ternyata sekutu Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tahun 1945 hancurlah dua kota tersebut. Jepang menyerah tanpa syarat, pulang kampung. Setelah pulang kampung, ternyata Indonesia terjadi kekosongan penjajahan. Kalau dipikir-pikir, bukan jadi lelah Indonesia ya kalau dipikir-pikir. Mana mungkin Indonesia bisa menang bambu dengan motor tank. Senjata Indonesia paling banyak bambu runcing. Gak mungkin menang. Tapi ini cara Tuhan. Tidak bisa kita katakan kebetulan itu Pak. Gak bisa. Ini doa umat Tuhan. Sehingga terjadi kekosongan. Disitulah tepat tanggal 17 Agustus 1945, Presiden pertama kita Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara negara-negara lain apalagi Belanda tidak setuju. Setelah Indonesia memproklamasikan merdeka, Belanda kan datang lagi berusaha. Tetapi karena sudah ada tertanam rasa patriotisme Indonesia, nasionalisme Indonesia, maka tetap berjuang. Tetap mempertahankan tanah negara kita, tanah air Indonesia. Sampai hingga saat ini kita tidak dijajah oleh negara-negara lain. Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, topik yang akan saya sampaikan adalah dari perbudakan menuju kemerdekaan. Kita baca ayat ini, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Ayat ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel mengalami penjajahan. Kita baca Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya tanah air bangsa Israel sudah ada, yaitu di tanah perjanjian yang menjadi sengketa hingga saat ini. Itu tanah air bangsa Israel. Tetapi karena musibah, wabah atau malapetaka atau musim tertentu, maka terjadilah musim disebut kelaparan. Dan di musim kelaparan tersebut Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel pindah ke Mesir. Ya, pindah ke Mesir, tepatnya di tanah Goshen. Di tanah Goshen berdiamlah di situ, ya, lewat seizin dari Raja Fir'aun, lewat penasihatnya Yusuf, putranya Yakub, maka mereka tinggallah di situ
di tanah Goshen, Bapak Ibu Saudara, disinilah Tuhan membuat sesuatu perbedaan. Subur, baik situasi dan keadaannya di tanah Goshen tersebut, Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau ada Tuhan di situ, daerah yang gersang bisa diubah Tuhan menjadi daerah yang subur. Amin. Kalau ada Tuhan di hati kita, hati yang gersang bisa menjadi hati menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, jangan dipungkiri, jangan dibantah. Enggak ada itu Tuhan. Aku selama ini gundah gulana, aku selama ini gusar, aku udah berseru kepada Tuhan. Enggak ada kok damai sejahtera, enggak diberkati aku Tuhan. Enggak bisa kita ngomong demikian. Firman itu ya dan amin. Maka di tanah Goshen itu mereka tinggal, akan tetapi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sudah berbaur dengan adat istiadat dan budaya Mesir. Bercampur baur di situ. Dan mereka akhirnya lupa kepada Allah yang disembah. Yahweh, Yehuwa, Elohim, Adonai. Lupa. Karena mereka tinggal di situ, mereka senang hidupnya. Makan enak, bawang pre, ya, apalagi buah-buahan, ya, semangka, makan enak di sana. Saking suburnya makan enak. Dan diambil keputusan oleh Raja Firaun. Maka bangsa Israel yang tinggal di Goshen harus bekerja. Kalau tidak, nggak diberikan bantuan, subsidi, begitu. Akhirnya bangsa Israel bekerja, diperbudak tanpa gaji, tapi diberikan makan yang enak. Nggak kelaparan. Lain masa Jepang dulu ya, kerja paksa, tak dikasih makan. Kalau ada pun dikasih makan, ala kadarnya makan, yang nggak makan akhirnya kelaparan dan akhirnya mati. Tapi di Mesir tidak. Raja Firaun tetap memperhatikan makanan bagi bangsa Israel, tapi dengan syarat harus bekerja. Lewat makanan itulah mereka terikat, terekam di memori. Lewat makanan tersebut. Jadi bangsa Israel ya hidupnya untuk bekerja. Hidupnya untuk bekerja, hidupnya untuk makan, hidupnya untuk makan, hidupnya untuk bekerja, hidupnya untuk bekerja dan hidupnya untuk makan. Janganlah kita zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara sudah kenal Yesus, hidupnya untuk kerja. Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu kerja, Minggu kerja, Senin kerja, Selasa kerja, Jumat kerja, terus kerja. 1 bulan kerja, 2 bulan kerja, Desember kerja, Januari kerja, terus kerja. Hidupnya untuk kerja, tidak diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita hidup adalah milik siapa? Milik Tuhan. Kalau saya milik Tuhan, hidup saya bukan untuk kerja. Kerja itu untuk kebutuhan hidup. Makan itu untuk hidup. Bukan hidupku untuk makan. Tetapi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup mereka begitu, berputar waktu. Dari kecil kerja. Makan. Itu aja hidupnya. Beribadah terabaikan, enggak ada itu ibadah. Selama 430 tahun Israel tinggal di tanah Goshen, Tuhannya lupa semuanya. Apa yang diingat? Budaya lokal setempat di situ. Apa yang dilakukan ada di sekitar situ dilakukan, dipelajari mereka. Kalau mereka bangsa itu menyembah patung, orang-orang Mesir, mereka menyembah patung. Kalau ada sesajen, bangsa Israel melakukan sesajen menurut budaya dan adat setempat di tempat itu, sehingga mereka lupa kepada Allah yang menolong mereka. Maka Tuhan Allah mengutus seorang hamba, yaitu Musa, Inggrisnya Moses. Ya, diutus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sudah diutus hamba Tuhan, tetap gak percaya. Sudah ada hamba Tuhan di sini menyampaikan firman Tuhan, tetap tidak percaya, tetap ragu, gak yakin. Begitulah kehidupan bangsa Israel. Sudah ada hamba Tuhan, diutus Tuhan,
Musa diutus oleh Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Sudah diberikan. Tetapi bangsa Israel tidak percaya. Karena apa? Satu hal. Kalau namanya sudah dijajah, Bapak Ibu Saudara, di sini Israel ya mengalami penjajahan, artinya di sini mereka diperbudak. Mereka nggak mau berjuang, mereka diperbudak. Salah satu akibat fatalnya Bapak Ibu Saudara, mereka putus asa. Kata Alkitab, bukan kata saya. Putus asa. Kalau anak Tuhan sudah putus asa Bapak Ibu Saudara, malas ke gereja. Kalau anak Tuhan sudah putus asa, gak mau melayani sampai mati pun, aku tak mau melayani Tuhan. Itu sudah putus asa. Kalau ada anak Tuhan gak mau melayani, itu putus asa namanya. Seumur hidupnya tak pernah melayani Tuhan. Seumur hidupnya tak pernah baca Alkitab. Seumur hidupnya tak pernah berdoa. Itu sudah putus asa. Musa, kami gak percaya kepadamu. Gara-gara engkau Musa, Harun dan abangmu itu, kami semakin ditindas. Gara-gara ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semakin mengalami penderitaan. Katakan amin. Mana ada ikut Tuhan mengalami kesukaan, senang, kaya. Enggak janji Tuhan seperti itu. Tidak ada janji Tuhan itu. Janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan kepadamu itu bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan kekayaan. Itu perjuangan. Apabila kita mencari kerajaan Allah, kita usahakan di tengah-tengah penderitaan, kita berjuang Bapak Ibu Saudara, maka berkat itu pun akan menyusul. Plus. Carilah dahulu kerajaan Allah, bukan cari uang. Setelah cari kerajaan Allah, terima kebenaran, terima damai sejahtera, terima sukacita, lakukan pekerjaan Tuhan, ambil prinsip hidup ini, aku melayani sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Apa talentaku, aku berikan kepada Tuhan, aku berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan balas. Berkat jasmani sehat, ya, berkat ekonomi diberkati kita, umur yang panjang diberkati, itu janji Tuhan. Jadi kalau belum tergenap janji Tuhan, udah Tuhan, saya yang sungguh-sungguh Tuhan, saya masih belajar. Kalau misalnya pun sampai sekarang ini, susah mencari kerja, jangan salahkan Tuhan. Saya masih belajar Tuhan. Aku mau belajar tetap taat kepada Tuhan, berusaha beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Maka bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun dan mereka diperbudak 30 tahun kemudian, maka jumlahnya 400 tahunlah mereka diperbudak, tetapi mereka sudah putus asa. Kita lihat gambarannya Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal. Yang A sudah saya bicarakan. Yang B, ya, perbudakan rohani. Nanti akan dibahas lagi ini lebih terperinci. Jadi ada perbudakan fisik, ada perbudakan rohani. Jangan katakan gak ada perbudakan rohani, banyak sekali perbudakan rohani di dunia ini. Oke lah, perbudakan fisik kita gak alami, tapi hal-hal yang lain dalam sifatnya rohani banyak ya. Ayat kita mengatakan Yohanes 8:34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Semua manusia sebenarnya, sesungguhnya baik agama apapun termasuk Kristen, diperbudak oleh dosa. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Setiap hari kita berdosa, tapi cikal bakal dosa dimulai sejak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa
tinggal di Taman Eden, pribadi manusia yang sempurna, tak berdosa, tapi mungkin bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Manusia seperti malaikat. Malaikat diciptakan Tuhan tak berdosa, tapi ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Kalau dicoba-cobai Tuhan Allah, ditantang Tuhan Allah, maka dijatuhkan oleh Tuhan. Maka malaikat itu disebut malaikat Lucifer. Dia berdosa kekal selama-lamanya, tak ada pengampunan bagi malaikat tersebut. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kenapa dibuat demikian? Ini dipertanyakan bagi banyak orang. Kalau Tuhan Allah itu mengasihi manusia, mengapa dibuat peraturan? Mengapa ada aturan main? Mengapa ada tata tertibnya dari A sampai Z? Mengapa ada undang-undangnya? Ya, peraturan dibuat supaya kita hidup disiplin. Peraturan dibuat supaya kita bisa berjaga-jaga dan hidup kita tidak sembarangan. Peraturan dibuat itu menjadi suatu pilihan. Mau ikut Tuhan atau mau ikut kehendakmu atau kehendak iblis. Tetapi Adam dan Hawa mengikuti kehendak dirinya lewat godaan iblis sehingga jatuhlah dalam dosa manusia hingga saat sampai hari ini manusia berdosa dan tidak bisa dihapus dengan keagamaan, perbuatan baik apapun. Agama Kristen tidak bisa mengubah dosa manusia, termasuk agama lain. Maka datanglah Yesus melepaskan dosa-dosa tersebut lewat penebusan karya salib Yesus, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Di Keluaran 3 ayat 7 sampai 8 di situ dikatakan Tuhan melihat penderitaan umatnya dan turun tangan membebaskan mereka. Jadi Tuhan turun. Tuhan melihat Israel menderita. Kami menderita, tentunya ada seruan-seruan penderitaan. Padahal bangsa Israel memang adalah umat pilihan Allah. Kenapa Tuhan berpaling? Karena hati Israel sudah tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada ilah-ilah lain. Tetapi ada yang beberapa berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan lihat. Sehingga Tuhan datang membebaskan bangsa Israel melalui Musa. Ya, Musa datang kepada Raja Fir'aun, bebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, yang namanya untuk memperjuangkan itu tidak semudah membalik tangan, ya. Untuk berjuang kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak semudah dengan balik tangan, tentu ada perjuangan. Musa datang ke Raja Fir'aun menuntut supaya bangsa Israel itu bebas, dikeluarkan, dimerdekakan. Ternyata Raja Fir'aun tidak bisa, nggak mau membebaskan tersebut bangsa Israel. Karena memang sudah dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk membangun piramid pada saat itu. Tetapi gara-gara tulah yang ke-10, akhirnya bangsa Israel dibebaskan. Inilah cikal bakal dari perbudakan menuju kemerdekaan. Amin. Apakah kita sudah merdeka? Amin ya. Ya. Jadi ingat, dari perbudakan menuju kemerdekaan. Ini harus kita ingat. Saya dari perbudakan terus menuju kemerdekaan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dari perbudakan keluar dari bangsa Mesir, itu kan sudah merdeka ya. Merdeka kata Sanskerta. Merdeka, bebas, tidak terikat, makmur, itu merdeka. Artinya Mahadika, sudah mengalami pembebasan, pelepasan, merdeka. Maka dalam bahasa Melayu kuno menjadi merdeka. Arti merdeka tidak ada diperbudak, tidak ada dijajah. Merdeka. Bangsa Israel merdeka.
Dari perbudakan menuju kemerdekaan terus. Bukan hanya tahun 2025 ini kita merdeka. Kita berusaha terus sampai tahun 2026 kita merdeka. 2027 kita merdeka. Terus sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Aku tetap merdeka Tuhan. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, berjuang. Dari perbudakan menuju kemerdekaan tersebut, berjuang. Kita lihat di poin yang selanjutnya. A, diperjuangkan. Ya, kalau 1 Petrus 1 ayat 18-19 tentu kita sudah tahu. Jadi berjuang. Keluar tentunya Bapak Ibu Saudara menuju tanah perjanjian itulah titik puncak kemerdekaan tersebut. Titik puncaknya tanah perjanjian. Mereka berjuang. Ada yang mati di tengah jalan. Berjuang lahir anak terus mati tengah jalan. Berjuang terus mati tengah jalan. Berjuang terus selama 40 tahun mereka terus menuju ke tanah perjanjian. Yang merdeka tentunya tiba dengan selamat di tanah perjanjian. Yang tidak mengalami kemerdekaan, sudah merdeka sebenarnya, tapi diperbudak dengan makanan contohnya. Musa, untuk apa engkau membawa kami ke sini? Di depan itu laut Teberau Musa, ini padang gurun Musa. Apakah engkau Musa membunuh kami di tempat ini? Lebih baik kami mati di tanah Mesir. Lebih baik kami mati di tempat kesusahan tanpa Tuhan, begitu maksudnya. Di Mesir kan tanpa Tuhan. Lebih baik kami mati di sini Musa. Tapi ada yang beberapa tetap beriman. Kami percaya pasti ada jalan keluar. Kami percaya pasti ada jalan keluar. Tapi yang paling banyak dominasinya adalah orang gak percaya. Musa. Akhirnya Musa berdoa, apa yang harus diperbuat Tuhan? Apa di tanganmu? Tongkat. Apa di tanganmu tongkat? Pukullah itu ke laut Teberau. Ya, maka laut itu pun terbelah. Ini artinya bagi kita ini berjuang terus, amin. Kita ini harus merdeka terus. Sesulit apapun, di depan kita nggak ada jalan, ke kiri kita nggak ada jalan, kanan kita nggak ada jalan, belakang nggak bisa jalan, terbang pun tak mungkin, mustahil. Tetapi ketika kita mengalami kesukaran seberat itu, berseru dalam nama Tuhan yang tidak bisa jalan menjadi ada jalan. Mungkinkah bangsa itu bisa keluar? Enggak mungkin. Logika, pengetahuan, ilmu fisika, tidak mungkin bangsa Israel bisa bebas. Mereka semua akan mati di situ. Buntu di depan, tinggal bawa pedang prajurit Mesir itu ya, tebas, mati semua, bisa saja. Tetapi lewat mereka mengalami kesulitan, mereka berseru dan Tuhan memerintahkan kepada Musa, laut itu terbelah, maka terbelahlah laut itu. Itu menunjukkan hidup kita yang poin pertama supaya kita mengalami proses dari perbudakan kemerdekaan adalah kita harus berjuang. Katakan amin. Ya, segala sesuatunya diperjuangkan sampai berhasil. Banyak budak-budak yang ada dalam hidup kita ini diperbudak oleh waktu, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh masalah, diperbudak oleh rasa dendam dan iri hati, diperbudak lain. Nanti saya ungkapkan itu. Banyak kita diperbudak. Nanti dibongkar supaya kita jangan mudah untuk diperbudak. Karena kita terus berjuang dari perbudakan menuju kemerdekaan. Maka Yesus menebus dosa kita. Ini merupakan perjuangan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus berjuang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Bagaimana respon kita? Kalau Yesus berjuang,
menebus dosa kita sampai di kayu salib, maka sama dengan orang yang percaya pada Yesus juga harus berjuang. Yesus berjuang untuk menebus dosa-dosa manusia. Agama lain mengatakan tak mungkin, mustahil. Mana ada itu? Yesus manusia yang tak bercacat, tidak ada noda dosa, setetes darah pun tidak ada dosa dalam diri manusia Yesus. Inilah yang harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Darah penghapus dosa. Perjanjian lama, darah domba untuk menghapus dosa manusia. Itu perjanjian lama. Darah anak domba itu harus tercurah untuk dosa manusia. Tapi sifatnya sementara. Tapi darah anak domba Allah itulah tercurah kepada kita semuanya. Darah itulah menghapus kita. Tapi itu berjuang. Mudah Yesus berjuang? Tidak. Apakah Yesus dengan kata-kata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak mulai aku nggak masuk ke surga, nggak jumpa dengan Bapa. Sebanding apa yang disampaikannya, sebanding apa yang diperbuatnya. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran, tapi Yesus tidak mau berkorban, omong doang, omong kosong. Akulah jalan ke Jakarta, Pak Abe Situmorang, Pak Astu, ayo ikut sama aku. Hanya ngomong doang, datang berdatangan, tapi saya nggak mau mengongkosi, nggak mau menghantar, saya biarkan terlantar. Betulkah itu? Aku jalan menuju Jakarta? Tidak mungkin. Kalau saya katakan akulah jalan ke Jakarta, ayo, ku bawa kalian ke Jakarta semua. Pasti siap untuk berkorban, bayar ongkosnya. Pergi ke Jakarta, ayo, ku bayar pesawat Garuda, ayo 100 orang. Maka itu tepat dikatakan, akulah jalan menuju Jakarta. Karena aku bawa. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Itu sudah disampaikan sebelum disalibkan. Akulah jalan kebenaran. Maka Yesus harus berkorban. Berjuang untuk menebus manusia ini. Berjuang, maka Yesus siap dicambuk. Yesus siap dimahkotai duri. Yesus siap ditusuk. Yesus siap dipaku. Yesus siap digantungkan untuk beberapa jam. Apakah ini bukan perjuangan? Saya mau berjuang. Tentunya saya harus bayar harga. Maka Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar raja, Yesus bukan sekedar imam, Yesus bukan sekedar rabi, bukan. Tapi Yesus ingat, Yesus adalah juru selamat. Maka dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mau menebus dosa manusia dari Golgota. Dari Yerusalem menuju Golgota. Itulah perjuangan. Maka kita pun harus berjuang. Banyak perjuangan kita. Arti berjuang bukanlah santai ya. Tapi terlibat untuk berperang. Nah, kemudian proses selanjutnya melibatkan ketaatan. Dalam Keluaran 14 ayat 15 Tuhan berkata, berjalanlah terus. Jadi kalau kita mau diproses dari perbudakan menuju kemerdekaan, siap untuk namanya taat. Katakan taat. Ya, siap taat. Jadi Tuhan Allah bilang kepada Musa, Musa, bawa bangsa Israel berjalan terus. Orang lain ini menyindir ya belakang. Udah gila Musa ini. Masa kita harus berjalan terus? Itu kan laut. Tapi Musa bilang, ini kata Tuhan, kita harus berjalan terus. Lihat laut itu, kita berjalan terus. Tentunya secara logika, dengan logika kita mengatakan, aku tak mau taat, itu sama dengan bunuh diri. Masa kami kecebur ke laut, kami mati. Tapi, ya, karena ini perintah Tuhan, dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 15, berjalanlah terus
Maka lewat ketaat tersebut Bapak Ibu Saudara, mereka siap diproses, akhirnya berjalan. Berjalan, air pun terbelah. Ya, kalau nggak berjalan bangsa Israel, laut itu nggak terbelah Bapak Ibu Saudara. Karena ketaatan kita, maka masalah apapun yang ada di hadapan kita, itu semua ada jalan keluar. Haleluya. Karena kita Tuhan mengatakan berjalan aja, berjalan aja. Jangan menyerah. Arti berjalan ini kan nggak boleh menyerah. Berjalan aja, berjalan. Berjalan aja menuju kemerdekaan tersebut. Berjalan. Kita melangkah dan Bapak Ibu Saudara-saudara, maka terbukalah jalan tersebut. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel lewat proses ketaatan. Kemudian memerlukan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 29 dikatakan di sini, karena iman mereka berjalan menyeberang laut Teberau. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini sangat sulit karena iman ini akan berbentur dengan logika. Kita diperhadapkan demikian setiap hari. Dengan logika, ini mustahil Tuhan. Dengan logika, gak mungkin Tuhan. Tapi iman berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Aku berhasil, aku menang, aku sukses, aku sembuh, aku sehat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, nggak bisa dibuktikan dengan ilmiah, tidak bisa dibuktikan dengan pengetahuan. Ini yang dibutuhkan dalam proses dari perbudakan menuju kemerdekaan. Kalau kita nggak punya iman, tentu selalu kita Bapak Ibu Saudara-saudara pesimis. Udahlah, mengeluh terus. Gak mungkin lah. Biasanya orang mengeluh Bapak Ibu Saudara gak suka melayani, titik. Pak, gak begitu Pak. Ya kalau saudara Bapak Ibu buktinya gak mengeluh, melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Biasanya survei membuktikan dalam proses pelayanan ini, dari proses perbudakan sampai kemerdekaan, orang yang mengeluh tak suka melayani. Tapi bagaimana cara menghilangkan mengeluh, bersungut-sungut bangsa Israel? Bagaimana? Lawan, tinggalkan persungutan, tinggalkan namanya mengeluh. Lawan sehingga Bapak Ibu Saudara mereka merdeka menuju ke tanah perjanjian. Itulah iman. Kita mengeluh dengan faktor makanan bisa. Harga beras semakin hari semakin naik. Kalau saya beli beras, ya, kalau tugas saya belinya belanja di supermarket, tugas saya itu. Jadi beli beras, minyak makan, beli kacang hijau, beli gula dan sebagainya. Saya tahu harganya, bukan istri saya yang tahu. Saya tahu harganya. Kalau istri saya beli ikan, beli sayur, beli tempe, beli tahu, saking nggak ada hepeng, tahu tempe pun jadi, ya. Jangan bersungut-sungut, tahu tempe, nggak begitu hidup kita, nggak begitu lagi. Kita sudah merdeka, amin. Ya, jadi saya tahu harganya. Masih awal dulu 100.000 10 kilo, 100.000. Naik 115.000, naik 120.000, naik 125.000, naik 130.000, naik. Ya, kalau dulu masih terjangkau 2024 130.000, masih ada harga demikian. Beras yang enak dimakan ya, yang enak dimakan 10 kilo, wah masih lumayan. Mulai Januari naik 135.000 10 kilo. Naik lagi 140.000 sekilo. Ludes di swalayan, diborong orang, nggak ada lagi. Ketika belanja yang ada harga beras 155, 160, mau tak mau harus diambil. Kalau tidak diambil tak makan kami, kan gitu. Saya ambil. Ini masalah ekonomi Bapak Ibu Saudara.
Siapa enggak mengeluh secara daging? Saya juga merasakan itu. Jangan munafiklah Bapak Ibu Saudara ya. Jangan munafik. Enggak ada pengaruh dengan saya. Enggak ada pengaruh dengan saya. Iman Yesus, iman Yesus. Tunggu dulu, kita ini daging. Tentunya daging ini akan berkata. Ya, pikirannya akan berkata, kok semakin naik ya. Tapi lawan dengan iman. Janji Tuhan memberkati, janji Tuhan memberkati. Itu karena ada perbandingan. Ya, karena ada logika, maka kita berbanding terbalik. Lawan logika dengan iman. Jangan katakan, oh gak ada masalahku, masalah ekonomi gak ada masalahku. Beras naik gak pengaruh sama aku. Ya sombong banget. Tentunya kita terpengaruh. Ya, terpengaruh dengan keadaan keuangan kita. Akhirnya terpaksalah dibeli untuk sementara waktu. Beli, kemudian cari di pasaran, habislah beras itu, carilah pasaran. Cari yang harga murah-murah. Karena Bapak Ibu Saudara harus diukur dengan keadaan ekonomi kita. Kalau saya bergaji 10 juta, 5 juta bergaji Bapak Ibu 8 juta, 7 juta. Gak khawatir aku dengan beras, gak khawatir. Tapi karena banyak kebutuhan hidup tentunya soal makanan jadi khawatir kan? Jadi khawatir. Itulah logika, jangan dibantah. Gak ada itu. Kita ini manusia Bapak Ibu Saudara. Ini main, otak main, berpikir, main semua. Pikir-pikir, mau kerja apa? Dapat gaji 6 juta. Mau kerja apa? Dapat gaji 10 juta. Dengan kondisi kalian sekarang ini. Tuhan, baru kita berdoa. Bercucuran air mata. Tuhan, tolong Tuhan. Kan begitu kan? Kenapa? Karena ada logika yang kita lihat. Maka kita berseru. Kenapa bangsa Israel berseru? Karena ada logika yang dilihat. Gak mungkin bisa berjalan di atas air tersebut. Tuhan, kami akan dibunuh. Kami akan mati Tuhan. Tolong Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Gak mau beribadah, sombong. Terkesan sok mampu menghadapi dunia ini. Kita gak ada mampu menghadapi dunia ini tanpa Tuhan. Malas beribadah, terlambat beribadah. Gak ada rasa berjuang tersebut. Sombong namanya itu. Hargai Tuhan yang sudah berjuang untuk kita. Amin. Maka saya carilah beras yang murah bersama istri. Yang harga murah meriah. Sekilo 12.000. Sekilo 12.000 gimana kualitas berasnya Bapak Ibu? Tahu ya? Pegang begini. Tangan bisa ada banyak debunya. Bisa diembus pun. Gitu. Tapi dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas. Ini harus diludeskan. Ini harus dibeli. Kalau nggak dibeli nggak makan. Bu, beli 5 kilo. Nah, tiba dimasak di rumah Bapak Ibu Saudara jauh berbeda. Semakin mengembang, aromanya harum tak menyenangkan. Kan gitu kan? Kalau beras yang harga 15.000 per kilo menyenangkan aromanya, memikat untuk dimakan. Sementara beras di bawah harga 15.000 tidak terpikat, tak tertarik untuk dimakan. Tapi karena kebutuhan hidup, logika main, makan saja, ada Tuhan. Tuhan memberikan lidah kita semakin sedap untuk memakannya itu. Bukan saya buang, enggak. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus. Beras yang murah ini pun jadi enak kita makan. Tapi kalau sudah bersungut-sungut, sudah mengeluh, makan apa ini? Kalau sudah mau ngomong makan apa ini? Begitu sampai, makan apa ini? Itu kita sudah mengsugesti diri, tak mau makan itu. Tak mau makan, tak dimakan itu. Tapi karena kita secara logika memikir, ini berkat Tuhan, habiskan berkat Tuhan, tak mengeluh, tak bersungut-sungut. Itulah kita berjuang dengan iman kita. Amin. Jadi hal-hal apa saja yang kita alami, pekerjaan, ekonomi, masalah keluarga, suami istri, hadapi bersama Tuhan, belajar tidak mengeluh, belajar tidak bersungut-sungut, karena orang yang mengeluh dan bersungut-sungut tertinggal, nggak sampai kemerdekaannya ke tanah perjanjian, tetap terjajah oleh perbudakan tersebut. Maka dari perbudakan menuju kemerdekaan itu berjuang. Dengan proses yang ketiga, memerlukan iman. Nah, jadi kemerdekaan itu, Bapak Ibu Saudara, bukanlah tujuan akhir. Ya, oh aku udah merdeka.
Tahun 1945 Indonesia merdeka, 17 Agustus tersebut, merdeka itu bukan tujuan akhir, tapi melainkan menjadi awal perjuangan kembali. Nah, jadi dikatakan dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah merdeka, langkah selanjutnya merupakan titik awal kita adalah berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah merdeka Bapak Ibu Saudara, jangan ada kuk-kuk perhambaan. Hamba uang, ya, hamba pekerjaan, hamba masalah, hamba apa lagi? Semua itu hamba-hamba. Dijadikan kuk. Tidak. Kalau kita sudah dimerdekakan, kita merdeka dalam hal perjuangan ekonomi, kita merdeka dalam hal perjuangan masalah rumah tangga, kita merdeka dalam hal mengampuni dan mengasihi, kita merdeka dalam hal, segala hal kita harus bisa merdeka. Pak, Bapak sudah lulus? Belum lulus saya. Siapa yang lulus ini? Gak ada yang lulus kan? Maka dikatakan berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang. Jadi gak ada tamat. Jangan katakan, Pak aku udah tamat masalah ekonomi. Pak aku sudah tamat masalah keluarga, masalah apa lain. Aku udah tamat. Yoi, tunggu dulu. Gak ada yang kita tamat ini. Jangan katakan tamat. Kita ini masih menghirup udara. Selama menghirup udara, pasti ada masalah. Maka Alkitab berkata, berjuang. Jangan dikuk perhambaan. Masalah boleh datang, tapi masalah jangan menghalangi kita datang kepada Tuhan. Kalau masalah menghalangi kita datang kepada Tuhan, itu masih dikuk perhambaan. Kalau pekerjaan yang membuat kita tidak bisa beribadah, itu kuk perhambaan. Kalau masalah anak, istri dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara yang menghalangi kita, itu kuk perhambaan. Artinya kalau kita nggak bisa beribadah gara-gara segala sesuatu yang kita hadapi, itu namanya kita masih diperhamba. Lepaskan hamba itu. Amin. Ya, lepaskan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya belum bisa membaca Alkitab tamat ini, berarti saya masih diperhamba. Punya prinsip demikian. Saya kalau nggak bisa berdoa, saya masih diperhamba. Saya nggak pernah tamatkan Alkitab ini, saya masih diperhamba. Itu betul. Pak nggak betul tuh, betul. Jangan dibantah. Berbahagialah orang mendengar, membaca dan memperkatakan firman Allah. Membaca, berbahagialah. Berarti dibaca semua. Pak aku cukup Amsal, salah. Mazmur dibaca, salah juga. Kejarin Pak, salah juga. Jadi Wahyu aja Pak, salah juga. Jadi apa Pak dibaca? Dari Kejadian sampai Wahyu, tamat dibaca. Kalau belum tamat dibaca, masih diperhamba. Perhamba apa? Handphone. Coba perbandingkan. Handphone ini sudah menjadi hamba kita. Kalau nggak ada handphone, nggak bisa main game Mobile Legends, ya kan? Kalau nggak ada handphone, nggak bisa Instagram, nggak bisa Facebook dan sebagainya. Kalau nggak ada handphone, kalau tanya, sudah baca Alkitab? Belum. Di handphone berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam, bisa di handphone. Diperbudak. Jangan bayangkan dalam pikiran kita, kalau saya diperbudak pasti masuk surga. Tidak! Kita harus dengan arti kata tanda kutip, kita harus diperbudak oleh Yesus, maka kita masuk surga. Kalau saya diperbudak handphone, kalau saya diperbudak masalah, jangan katakan aku masuk surga. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara, ada harga. Ada harga. Pak, Bapak mati kemana? Ke surga. Ke surga Pak? Oh, iya. Bapak mati kemana? Ke surga. Ke surga. Ada Yesus kok, ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku. Bapak mati kemana? Ke surga. Bapak pernah beribadah? Ngapain ke beribadah? Di rumah aja beribadah, doa amin beribadah. Ke surga, ke surga. Gampang bilang surga? Gampang.
Tapi kalau kita bilang surga Tuhan, masa surga. Tuhan bilang berjuang sampai setia mengembus napas terakhir. Berjuang, jangan ada kuk perhambaan, berjuang. Karena kita adalah hamba Tuhan. Amin. Ya, itu pas. Kalau ditanya, Bapak kemana setelah meninggalkan dunia ini? Ibu kemana? Adik kemana? Abang kemana? Namburu kemana? Nantulang kemana? Bapak udah kemana? Opung kemana kalau meninggal dunia ini? Gampang mengatakan, bukan kuat gagahku, tapi karena Roh Kudus ada dalam diriku, aku berkata, aku pasti jumpa dengan juru selamatku, sang mempelai pria surga. Dan orang akan menilai apa yang kita perbuat dengan perkataan tersebut, lewat perkataan tersebut sebanding dengan apa kita perjuangkan. Bukan sempurna, kita belum sempurna Bapak Ibu Saudara, tapi berjuang dalam proses menuju kemerdekaan, berjuang. Sehingga lewat perjuangan itu kita selalu berkata, aku akan bersama Yesus. Aku kalau meninggalkan dunia ini berjumpa dengan Yesus. Aku akan masuk Yerusalem yang baru Tuhan. Karena hidupku untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Hidupku bukan untuk kerja. Hidupku bukan untuk makan. Hidupku bukan untuk masalah-masalah yang ku hadapi. Semua boleh datang, tapi hidupku adalah milik Tuhan. Maka aku akan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebandingkan berjuang. Jadi saya nggak yakin kalau orang penghisap rokok, penjudi, narkoba, begal, premanisme, ya, nggak suka beribadah, nggak mau ke gereja, saya tidak yakin 100% kalau orang tersebut meninggal masuk surga. Di mana dalilnya Pak? Alkitab. Selalu di Alkitab berkata orang yang berjuang mengalami proses itu masuk ke tanah perjanjian, masuk ke surga, masuk. Ingat, Paulus berjuang terus, penggal kepalanya putus. Petrus disalib terbalik, berjuang. Semua para rasul berjuang, semua murid-murid Tuhan berjuang. Gereja pertama berjuang, matinya yakin akan bertemu dengan Yesus. Orang Kristen yang santai-santai, tak ada tergerak di hati untuk bertuhan, tentunya tak masuk surga. Walaupun omong mulutnya aku KTP-nya Kristen. Bukan soal KTP, aku berkristen. Tidak, soalnya kita mau gak berjuang. Berjuang ini sesuai dengan kapasitas kita. Kita boleh membandingkan diri kita dengan orang yang berjuang mengikut Yesus. Boleh, bagus. Memang begitu kita. Saya kalau ikut lomba lari, saya termotivasi dengan orang yang sungguh-sungguh untuk mencapai garis finish, maka saya termotivasi. Ikut Tuhan begitu, perbandingan. Bukan berarti bisa sama dengan dia, enggak akan pernah saya bisa sama dengan pelari anak muda, cepat waktunya 10 km dapat 32 menit. Tak pernah bisa capai itu. Usia saya 52 tahun. Tapi saya berjuang. Saya bisa mencapai 10 km 45 menit. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu maksudnya. Semuanya akan mencapai garis finish. Yang kecepatannya sampai 60 menit sampai finish. Yang kecepatan 70 menit sampai finish. Yang kecepatan 30 menit sampai finish. Yang penting berjuang sampai finish. Tidak mengeluh tapi berjuang sampai akhir garis. Itulah kekristenan itu. Hidup ini pertandingan iman. Ini berjuang kita semuanya. Bagi yang tidak berjuang, doakan saja. Suami yang gak mau berjuang, istri tidak mau berjuang, anak gak mau berjuang, doakan supaya dijamah Tuhan untuk berjuang, beribadah kepada Tuhan. Beribadah ini Bapak Ibu Saudara bukannya susah ya. Datang aja dengar-dengar begitu, itu udah langkah pertama. Tapi kalau gak datang, haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi prinsipnya adalah yang pertama, jangan kembali ke perbudakan dosa. Kalau kita sudah dibebaskan, jangan sekali-kali kembali ya dalam perbudakan dosa. Memang kita udah ikut Yesus, tapi karena tantangan demi tantangan gak sanggup, kita kadang-kala kembali. Tapi Tuhan tetap menopang tangannya kepada kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Amin.
Sekalipun aku terjatuh, Tuhan tetap menopang tangannya, menolong kita, tetap buka hati kita, berjuang terus. Kemudian gunakan kemerdekaan untuk melayani. Kalau kita sudah merdeka, kita ambil pekerjaan Tuhan untuk melayani. Kemudian peliharalah persatuan dan damai, baik itu dengan sesama kita, baik itu dengan saudara-saudara kita, di mana saja kita berjuang untuk tetap mendatangkan persatuan yang damai bagi seluruh sesama kita, di keluarga, di pekerjaan, di mana saja, studi, sekolah, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya singkat saja ya, nggak usah saya jelaskan karena waktu terbatas. Jadi perbudakan apa yang harus dimerdekakan? Pertama, perbudakan dosa. Yang kedua, perbudakan takut. Ya. Yang ketiga, perbudakan hukum Taurat. Yang keempat, perbudakan dunia. Yang kelima, perbudakan iblis dan kuasa kegelapan. Ada 5 hal itu perbudakan. Tapi karena terbatasnya waktu, ya Bapak Ibu Saudara, yang penting kita tahu bahwasanya perbudakan di Alkitab masih banyak. 5 hal perbudakan ini masih sedikit, masih ada hal-hal lain kita diperbudak. Nah, maka tinggalkanlah semua perbudakan tersebut. Amin. Kita sudah merdeka, kata bahasa Sanskerta. Kita sudah makmur, kita sudah bebas. Kita tidak ada diperbudak. Di dalam Yesus kita semua lepas daripada perbudakan. Amin. Jadi biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan ini semuanya tetap mengikut jalan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita cukup berkata, kita ini sebenarnya, tanda kutip, biarlah Tuhan memperbudak kita. Ya, tanda kutip ya, karena kata budak itu kan kasar ya, upah tanpa digaji, tanpa apa. Biarlah kita menjadi hambanya Tuhan. Maka hidup kita dari perbudakan terus sampai menuju kemerdekaan, bertemu di Yerusalem baru. Amin. Sampai sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.